Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi transformasi. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menjelaskan transformasi geometri dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Adapun tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian dari transformasi, menjelaskan pengertian dari refleksi dan translasi, menggambarkan bayangan suatu titik atau bidang pada refleksi dan translasi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi dan translasi. Pengertian dari transformasi, transformasi adalah suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dan posisi awal menjadi posisi baru. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Adapun sifat-sifatnya bisa dilihat. Contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita bercermin dan pada saat kita pergi ke danau melihat bayangan pohon di atas air. Mari kita perhatikan rumus refleksi atau pencerminan. Pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y titik asal 0,0 garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, dan garis X sama dengan H. Untuk lebih memahami tentang pencerminan, mari kita simak contoh soal berikut ini. Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jika dicerminkan terhadap sumbu X yang tadinya titik asal A kurung buka S, Y akan menjadi A aksen kurung buka S, min Y. Perhatikan titik-titiknya. Kita gambar terlebih dahulu, yaitu titik asal sebelum refleksi. Ternyata setelah kita gambar, bentuknya membentuk bangun datar trapesium siku-siku. Nah, yang berwarna merah itu adalah titik asal sebelum direfleksi. Nah, yang berwarna kuning itu adalah titik setelah direfleksi. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik A kurung buka X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y akan menjadi A aksen kurung buka min X, Y. Perhatikan titik asal dari contoh soal. Kita gambar terlebih dahulu. Yang berwarna merah itu adalah titik asal sebelum direfleksi, sedangkan yang berwarna kuning itu adalah titik di mana titik asal yaitu X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y. Perhatikan dari titik A disambung A aksen ke A aksen B ya. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu dicerminkan terhadap garis
titik asal 0,0. Kita gambar terlebih dahulu titik asalnya, kita sambungkan titik A ke titik B, B ke titik C, dan C ke titik D, sehingga kita bisa lihat hasilnya, ya, perpindahannya setelah direfleksi. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik asal A yaitu X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka menjadi A aksen kurung buka Y, X kurung tutup. Kita perhatikan ya bayangan gambarnya. Iya, terlihat jelas. Kita lihat untuk soal pertanyaan berikutnya, yaitu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan A dari titik asal A kurung buka X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya akan menjadi A aksen kurung buka min Y, min X. Perhatikan proses gambar dari titik awal ke titik bayangan. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan A yang asalnya A kurung buka titik awalnya A kurung buka X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya akan menjadi A aksen kurung buka X, 2H dikurang Y. Perhatikan perpindahan titiknya dari titik awal ke titik yang sudah direfleksi, ya, dari merah menjadi kuning. Pertanyaan berikutnya yaitu jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3, maka yang tadinya titik asal A kurung buka X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka menjadi A aksen kurung buka 2H dikurangin X, Y kurung tutup. Kita lihat proses menggambar dari titik awal, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sambungkan titik A ke B, B ke C, C ke D, dan A ke C. Terbentuklah sebuah bangun, yaitu bangun datar trapesium siku-siku. Perhatikan gambar bayangannya, yaitu bayangan dari titik A, bayangan dari titik B, bayangan dari titik C dan D. Sambungkan titik A ke titik B, B ke titik C, C ke titik D, A ke titik titik D. Ya. Jelas ya? Mari kita lanjutkan kembali materi yang kedua, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Sifat-sifat bayangan pada translasi: yang pertama, tidak berubah bentuk dan ukurannya, dan merubah posisi suatu titik atau bidang. Adapun contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika mobil mogok didorong, kemudian ketika seseorang sedang membawa sebuah barang.
Nah, semuanya tidak merubah bentuk dan ukuran suatu benda, tetapi merubah kedudukannya saja. Mari kita simak rumus translasi berikut ini. Jika penting, silakan dicatat oleh kalian di dalam buku catatan. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu benda berada di titik A, kurung buka min 3,6, kemudian dipindahkan dengan cara digeser ke titik B. Jika pergeserannya adalah T 7,2, tentukan titik B. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Jika titik asal A, kurung buka X, Y, kurung tutup ditranslasi terhadap titik A, B akan menghasilkan bayangan X tambah A, Y tambah B. Simak berikut ini, gambar berikut ini. Jika kita gambar ya garis absis dan ordinat X, Y, X dan Y. Titik A berada pada kuadran 2 sebelah kiri titik asal min 3,6. Sedangkan titik A aksen bayangannya berada di sebelah kanan kuadran 2, 4,2. Contoh kedua. Perhatikan. Sebuah persamaan garis Y sama dengan 4X kurang 2 ditranslasikan terhadap T 3,5. Tentukan bayangan persamaan garis tersebut. Mari kita cari bersama-sama. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Y sama dengan MX tambah N. Jika ditranslasikan terhadap A, B, maka garisnya yang akan dibentuk adalah Y dikurang B sama dengan M kurung buka X dikurang A kurung tutup tambah N. Maka bayangan yang akan dihasilkan dari garis Y sama dengan 4X min 2 ditranslasi terhadap 3,5, bayangan yang dihasilkan adalah Y sama dengan 4X dikurang 9. Jadi garis sebelum ditranslasi Y sama dengan 4X min 2 menghasilkan titik 0, min 2 dan setengah, 0. Garis yang sudah ditranslasi Y sama dengan 4X kurang 9 menghasilkan bayangan yang bisa kalian lihat. Gambar soal nomor 2. Kita gambar, kita garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah garis biru, ini adalah garis asal, garis persamaan garis sebelum ditranslasi, yaitu berada di titik 0, min 2 dan titik setengah, 0. Adapun garis yang berwarna kuning ini adalah garis setelah ditranslasi atau garis bayangannya. Ya. Oke. Bapak harap penjelasan ini bisa membuat kamu lebih mengerti dan lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.